Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Sabtu 4 April tahun 2026 merupakan hari Sabtu sunyi. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Di balik keheningan, tiba-tiba suasana sore itu menjadi hening. Teriakan sirna. Kerumunan pergi, Golgota sunyi. Yesus dan kedua orang di sebelahnya telah mati. Namun, dua orang mendekati salib Yesus, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Setelah mendapatkan izin dari Pilatus, Yusuf menurunkan mayat Yesus di ayat 38. Nikodemus datang membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya di ayat 39. Mereka pun memperlakukan mayat Yesus menurut adat orang Yahudi dan menguburkannya di gua kubur yang baru ayat 40-42. Penguburan sesuai tradisi Yahudi adalah ungkapan kasih dan hormat. Pada umumnya, penjahat yang tersalib dibiarkan membusuk di atas salib atau dikubur di kuburan massal. Namun kedua tokoh ini ingin memberikan penguburan yang layak bagi Yesus. Menurut tradisi, kubur kosong yang baru hanya dimiliki kaum bangsawan dan campuran minyak kira-kira 30 kg adalah berat yang dipakai untuk menguburkan anggota kerajaan atau bangsawan. Tindakan mereka menjadi pemenuhan hukum Taurat, Ulangan 21 ayat 22-23, dan penggenapan Nubuat Perjanjian Lama, Yesaya 53 ayat 9. Keduanya berasal dari kelompok yang terpandang. Lihat di Lukas 23 ayat 50 dan Yohanes 3 ayat 1. Dan memanfaatkan keistimewaan itu untuk melakukan yang terbaik kepada Yesus. Namun yang paling menyentuh bukan hanya tindakan mereka, melainkan suasana di mana tindakan itu dilakukan. Mereka tidak datang ketika Yesus dilulukan orang banyak. Mereka hadir saat Yesus mati, saat tidak ada lagi mujizat, saat semuanya diam. Iman dan kesetiaan mereka tidak dinyatakan di tengah keramaian atau dipengaruhi oleh keramaian. Apa yang mereka tunjukkan menjadi kritik bagi iman dan kesetiaan kita. Murid Tuhan di masa kini. Janganlah kita sibuk melayani, tapi tidak rindu berdoa secara intim dan merenungkan firman-Nya. Gantilah kebiasaan melayani supaya dipuji orang lain menjadi melayani dalam ketulusan sekalipun minim pujian. Dalam keningan saat teduh di Sabtu sunyi ini, kiranya iman dan kesetiaan kita tidak senyap, tapi terus kita nyatakan melalui tindakan real kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus yang mengasihi kami dengan begitu luar biasa, di Sabtu sunyi ini Tuhan, mampukan kami untuk boleh terus melihat kehidupan kami yang selama ini haus akan pujian orang. Kami rindu melayani untuk divalidasi, dipuji dan diterima oleh orang lain. Rindu akan pengakuan orang lain, tapi mampukan saat ini Tuhan. Dalam setiap pelayanan kami lakukan, kami melakukannya dengan tulus dan tidak meminta pujian. Kami rindu Tuhan, dengan segala berkat yang Kau berikan bagi kami,
baik itu berupa materi, kesehatan, kekuatan, dan apapun berkat-Mu Tuhan. Kami boleh melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu sama seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang memberikan yang terbaik bagi-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik, sehingga karya-Mu Tuhan boleh dinyatakan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan rindu untuk boleh semakin dekat dan merasakan hadirat-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berefleksi. Tuhan Yesus mengasihi-Mu.